Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Yuniar dengan NIM 18069 dari kelas 3B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah e-government dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ayuning Budiati. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai IT governance pada PT Kimia Farma Tbk. Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia. Kimia Farma menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan atau healthcare terintegritas di Indonesia. Selain itu, apotik dan klinik bidang usaha healthcare, Kimia Farma didukung oleh kegiatan manufaktur farmasi, riset dan pengembangan, pusat perdagangan, distribusi, pemasaran, serta retail. Adapun visi dan misi dari Kimia Farma yaitu sebagai berikut. Baik, selanjutnya yaitu analisis penggunaan teknologi informasi pada PT Kimia Farma. Yang pertama ada IT Principle. IT Principle merupakan peran teknologi informasi yang mencerminkan esensi mengenai arah perusahaan serta bagaimana teknologi informasi yang akan digunakan dalam bisnis organisasi. Kimia Farma melalui aplikasi Kimia Farma Mobile memiliki tujuan untuk menjadi perusahaan healthcare terkemuka dengan menyediakan pelayanan kesehatan berbasis online. Perseroan saat ini memiliki lini usaha terpadu untuk memberikan pelayanan dan solusi kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu ada IT Arsitektur. IT Arsitektur adalah standar IT dan mengkreasikan standar aplikasi manajemen yang digunakan. Dalam PT Kimia Farma, sistem manajemen perusahaan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP, pengembangan aplikasi untuk mendukung kerja karyawan dengan membangun sistem aplikasi seperti virtual meeting, pengembangan sistem layanan, pelanggan online, termasuk kemitraan dengan e-commerce, serta sejumlah inisiasi digital lainnya. Nah, yang ketiga ada IT Infrastruktur. IT infrastruktur yakni menentukan bagian dan pelayanan yang akan diberikan. Nah, dalam aplikasi Kimia Farma Mobile ini, pelayanan yang ditawarkan meliputi pemeriksaan COVID-19, yaitu pembelian obat, baby care, beauty care, personal care, nutrisi, home diagnosis, topical, first aid, milk and nutrition, alat kesehatan, dan beberapa perlengkapan untuk kebutuhan isolasi mandiri. Nah, selanjutnya ada Business Application Need. Business Application Need yaitu menentukan pemenuhan kebutuhan aplikasi bisnis dengan membangun aplikasi bisnis yang perlu diadakan atau dikembangkan oleh IT. Proses digitalisasi Kimia Farma meliputi penyediaan infrastruktur, cloud, dan jaringan atau network, hardware, serta sistem aplikasi terpadu yang terintegrasi dengan sistem ERP yang sudah diterapkan. Beberapa aplikasi pendukung lainnya telah diimplementasikan seperti tracking system, customer relationship management atau CRM, smart stock, omnichannel, customer loyalty, big data analysis, dan beberapa lainnya. Baik, selanjutnya yaitu ada IT investment. IT investment berkaitan dengan pembelian barang-barang dan kontrak guna pelaksanaan e-governance-nya. Aplikasi ini selain dibangun sendiri oleh tim internal Kimia Farma, sebagian namun juga dilakukan melalui kerjasama dengan pihak luar, termasuk dengan PT Telkom dalam kaitan sinergi BUMN melalui pola layanan managed service. Nah, fokus area tata kelola TI-nya meliputi keselarasan strategi, penciptaan nilai, manajemen sumber daya, manajemen risiko, dan pengukuran kinerja. Begitulah analisis penggunaan teknologi informasi pada PT Kimia Farma Tbk. Selanjutnya yaitu ada PT Kimia Farma Governance Arrangement Matrix. Di sini ada IT Principle pada domainnya yaitu keputusan dibuat secara bisnis monarki karena seorang eksekutif bisnis senior atau sekumpulan eksekutor senior yang membuat keputusannya. Di decisionnya ada direktur utama, dan pada inputnya ada di IT monarki karena keputusan dibuat oleh individu atau kumpulan eksekutif teknologi informasi. Inputnya ada divisi perencanaan teknologi. Nah, selanjutnya ada IT arsitektur.
Pada decision-nya ada Head of Information, Kepala Divisi TI, sehingga keputusan dibuat berdasarkan style IT monarki. Nah, lanjut di IT infrastruktur, keputusan dibuat menggunakan style federal karena keputusan dibuat oleh eksekutif C-level dan representatif bisnis. Semua grup operasi mencakup keikutsertaan organisasi atau setara dengan organisasi dan pemerintah. Pada decision-nya ada Head of Information atau Kepala Divisi Teknologi Informasi. Lanjut ada IT infrastruktur menggunakan style federal. Inputnya ada eksekutif C-level dan decision-nya menggunakan bisnis monarki oleh direktur utama. Pada business application need menggunakan style bisnis monarki dan decision-nya yaitu direktur utama, kemudian menggunakan model federal pula dengan decision-nya eksekutif C-level. Nah, yang terakhir ada IT investment dan prioritisasi menggunakan style bisnis monarki, decision-nya ada direktur utama, kemudian top manager dengan style IT monarki, dan style federal, decision-nya ada eksekutif C-level. Baik, selanjutnya yaitu permasalahan pada aplikasi kimia farma mobile. Adapun permasalahan-permasalahan pada aplikasi ini yaitu yang pertama tampilan antarmuka yang kurang user friendly, yang kedua layout sitemap yang tidak efektif yang membuat pengguna menjadi kurang nyaman ketika menggunakan aplikasi. Yang ketiga, form pendaftaran akun yang tertutup oleh keyboard yang mengganggu pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi. Adapun solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas tampilan aplikasi dengan menggunakan pendekatan human-centered design untuk menggunakan atau memenuhi kebutuhan pengguna. Pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain dapat memahami pengguna yang menggunakan aplikasi, dapat melihat masalah yang sebenarnya, dan dapat meningkatkan kepuasan dan pengalaman pengguna dalam pemakaian aplikasi tersebut. Baik, sekian penjelasan saya mengenai IT governance pada PT Kimia Farma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.